Baik, kembali kami atas nama Panitia Pembangunan Rumah Al-Mabrur di siang hari ini kami melakukan aktivitas di tengah aktivitas Bapak Ibu sekalian. Atas nama Panitia Pembangunan Masjid Rumah Al-Mabrur, kami tentu sangat memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna jalan jikalau tersua hal-hal dalam kegiatan kami ini dapat mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna jalan. Namun secara makna ada banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita hikmai sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua atas kegiatan ini. Salah satunya karena kegiatan kami di tengah aktivitas Bapak Ibu sekalian, sehingga tentu dari jauh Bapak dapat melihat yang kemudian Bapak Ibu sebagai pengguna jalan dapat tentunya mengurangi laju kecepatan yang tentu berorientasi pada terhindarnya kecelakaan bagi Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi, kalau kita kaji secara makna yang lain yang dapat kita petik sebagai pembelajaran bagi kita semua, bahwa kehidupan kita manusia adalah kehidupan yang kemudian dapat saling mengingatkan, dapat saling memberi himbauan, mengingat daripada apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Tentu akan ada daging, di mana jikalau daging itu rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatan, tutur kata, sikap manusia itu sendiri. Kemudian ditanyakan, apakah itu daging yang ada pada tubuh itu? Jadi ulama itu menjawab, daging itu adalah hati. Jadi hati ini sangat mesti harus kita jaga daripada kehitaman, keburuk sangkaan, rasa iri dengki, daripada perbuatan-perbuatan yang kemudian dapat terciptanya hal manfaat untuk orang banyak. Jadi daging ini adalah penentu. Daging ini adalah Allah ciptakan untuk kemudian kita ditugaskan supaya kita dapat menjaga kesuciannya, yang kemudian kelak nanti di hari kiamat akan Allah periksa hati kita sesuci seperti yang Allah ciptakan atau sudah kotor dari rasa iri dengki akibat hawa nafsu kita semua. Jikalau itu dijadikan analogi, maka tentu juga dapat kita analogikan bahwa akan ada suatu tempat di mana tempat itu sangat dapat mempengaruhi tatanan sosial kehidupan masyarakatnya. Jikalau boleh ditanyakan apa itu tempat, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau di suatu wilayah berdiri megah sebuah masjid, di mana di dalamnya selalu kita dengarkan lantunan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantunan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakin dan percaya seluruh tatanan kehidupan sosial masyarakat yang dimana berdiri megah sebuah masjid yang selalu didengarkan tentang lantunan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sistematis Allah janjikan akan baik seluruh struktur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Itulah kemudian kenapa kami berada di tengah aktivitas Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini, untuk bagaimana kita mengimplementasikan satu petuah ulama kita yang kemudian kita harapkan berdiri megahnya sebuah masjid yang dimana di dalamnya selalu kita dengarkan lantunan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya berorientasi akan terciptanya seluruh rangkaian peristiwa sosial kehidupan kita masyarakat Desa Soro ini khusus. Apakah perlu kita lakukan itu Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna jalan? Hemat saya sangat perlu tentunya. Karena kalau kita analisis
secara historis terbentuknya desa Soro ini, di mana desa yang selalu melekat landasan akidah yang hak, di mana desa yang penuh historis, bercerita tentang ada hubungan keeratan, terucapnya kalimat tauhid yang kemudian dapat mengislamkan seluruh masyarakat Soro, Melayu, Kecamatan Lambung, Kabupaten Bima, Kota Bima, bahkan Kabupaten Bintulu. Kalau secara historis. Kemudian kalau kita analisis secara filosof, bahwa masyarakat Soro ini tentunya harus memiliki landasan akidah yang hak, harus memiliki semangat, komitmen, kebersamaan untuk melakukan pembangunan sebuah tempat ibadah. Sebab makna filosof harus terkait erat dengan historis terbentuknya suatu wilayah. Jadi masyarakat Soro ini adalah masyarakat merupakan tolak ukur daripada kehidupan tatanan sosial masyarakat pada umumnya. Akan tetapi coba kita bayangkan desa yang penuh historis ini, desa yang penuh landasan akidah yang hak, tidak memiliki masjid sendiri. Pertanyaan kemudian, apakah di desa Soro ini tidak pernah terbangun satu masjid yang megah? Iya, akan tetapi karena perkembangan penduduknya sehingga terjadilah pemekaran yang kemudian masjid kebanggaan kami dulu yang kami namai Masjid Al-Marhamah, Masjid Jami, telah berdiri megah di wilayah desa teritorial Desa Melayu yang secara administrasi negara sudah pisah dari wilayah desa Soro. Oleh karena itu, kesadaran itu, di mana desa yang penuh landasan akidah yang hak, referensi dan motivasi terbangun, sehingga terbentuklah struktur panitia pembangunan masjid yang kemudian sangat berharap kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pengguna jalan atas kerjasamanya, sumbangsinya, dan alhamdulillah masjid itu sudah berdiri megah yang kami namai Masjid Kurma Al-Mabrur yang ada di desa Soro. Insyaallah panitia di dalamnya adalah diri-diri yang amanah, diri-diri yang dapat kita percayai dari sisipan harta Bapak Ibu sekalian 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, sehingga berdiri megahlah sebuah masjid yang 10 hari menjelang Ramadan kemarin sudah dapat kita gunakan untuk kelangsungan peribadatan. Jadi karena antusias dan semangat panitia yang ada di dalamnya, bukan hanya pembangunan yang tentu hanya dapat kita gunakan sebagai tempat peribadatan. Jadi langkah hingga, terima kasih banyak, langkah hingga ke taraf finishing tentu akan kita upayakan. Oleh karena itu, makasih banyak. Oleh karena itu, dan ini merupakan alasan kenapa kami di siang hari ini selalu dengan semangat, selalu dengan komitmen untuk melakukan penggalangan dana demi terkumpulnya beberapa lembaran rupiah, sehingga rencana hingga ke tahap finishing dapat dengan tercepat kita panitia laksanakan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, harapan kami selain daripada mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami daripada arti kehidupan kelak yang akan kekal abadi, yang berarti nari-nari. Terima kasih banyak.